ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله كاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. Ya udah lu aja cuma 20. Parah lu. Panas. Udah semua sini. Lai. Kenapa sih? Kenapa sih awan itu bisa terbentuk? Oh, itu mah gampang atuh. Jadi sinar matahari kan menyinari bumi ya. Nah, air yang ada di permukaan bumi itu mengalami penguapan. Tapi bukan cuman air yang ada di permukaan bumi doang, tapi dari pohon. Itu namanya transpirasi. Nah, kalau sementara dari air permukaan itu disebut evaporasi. Nah, kalau dari dua-duanya, dari tumbuhan, dari makhluk-makhluk yang mengandung unsur air tersebut, dan dari air yang menggenang di permukaan bumi, itu namanya evapotranspirasi. Sehingga ketika terjadinya penguapan ke atas, akan mengumpul suatu titik-titik awan atau suatu titik-titik uap air. Nah, ketika titik-titik uap air itu sudah banyak, akan membentuk awan atau adveksi awan. Nah, jadi gitu Ki ceritanya. Oh, jadi gitu ya. Nah, waktu pagi nih, tadi aku lihat di depan kosan lah, waktu pagi awannya kok bentuknya kecil, terus tipis-tipis. Kenapa kok sekarang jadi banyak ya? Terus kenapa awan itu bergerak? Kenapa ya? Ya karena digerakin sama angin kali. Tapi apa gerak sendiri ya? Kurang tahu sih. Coba panggil Amel aja deh. Amel. Apa? Tadi si Kiki nanya, katanya awan itu gerak apa enggak sih? Bener nggak sih kalau gerak sama angin? Aku salah deh. Oh gitu. Itu digerakin oleh angin, bukan awan yang bergerak sendiri. Jadi ketika awan digerakin angin tuh, awan sama awan tuh bertemu. Jadi mereka tuh saling mengikat dari kecil lalu bertemu, mengikat kan jadi besar ya. Jadi besar, jadi menyebar gitu. Oh, jadi gitu ya. Ternyata awan itu digerakkan oleh angin, jadinya bergerak. Nah, sebenarnya aku mau nanya lagi nih, bingung. Tuh, coba itu lihat tuh. Awan itu bentuknya kayak sapi. Kenapa awan itu berbeda-beda bentuknya ya? Kalian ngerti nggak?
kenapa awan itu bisa berbeda-beda? Apa ya, Mel? Coba tanya. Rahma. Dari si Rahma. Rahma. Ini dong. Iya. Cuma tuh. Nah, Rahma tadi Iki tanya kenapa awan bentuknya beda-beda. Oh, jadi gini Ki, awan itu berbeda-beda karena memiliki ketinggian yang berbeda-beda. Nah, ketinggiannya itu dibagi menjadi 3. Ada awan rendah, awan menengah, dan awan tinggi. Awan rendah itu kurang dari 2000 meter dan awan menengah itu sekitar 2000 sampai 7000 meter. Nah, untuk awan tinggi ada di atas 7000 meter. Oh gitu ya Ma. Jadi kalau misalkan awan itu beda-beda bentuk karena beda tingginya. Nah, ada yang jadi pertanyaan lagi nih. Sebenarnya itu awannya warnanya putih. Sedangkan itu warnanya awannya abu-abu. Kenapa ya awan itu bisa berbeda-beda warnanya? Kalian tahu nggak kenapa awan itu warnanya berbeda-beda? Oh iya ya Ki, kenapa ya warna awan berbeda-beda? Sandi, tadi Iki nanya, kenapa sih warna awan itu berbeda-beda? Oh, berbeda-beda. Kenapa awan? Kenapa awan itu berbeda-beda? Biasanya awan yang mengandung uap air yang lebih banyak itu warnanya lebih pekat. Gitu ya San. Oh berarti kalau misalkan awan yang warnanya lebih pekat atau mendung itu bisa menghasilkan hujan dong. Kan masa titik airnya bakal lebih berat dan biasanya kalau misalkan mendung kan hujan. Ngapain bro? Hah? Enggak ini lagi. Emang kenapa? Ini apa? Biasanya kan kalau mendung kan akan terjadi hujannya Iya, atau ya awan apa sih yang bisa menghasilkan hujan tuh? Jadi gini Ki, kalau hujan itu biasanya karena uap air yang ada di awan itu udah atau masih air di dalam awan itu udah nggak ketampung. Kalau bahasa sederhananya, jadi karena saking beratnya ya turunlah hujan. Tapi